Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Selamat siang anak-anak. Siang. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Semuanya sehat? Sehat. Kita akan belajar di hari ini. Namun sebelumnya kita akan berdoa secara bersama-sama. Mari kita semua berdoa. Berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas kasih dan karunia-Mu sehingga kami ada di sini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Baik, guru akan mengecek kalian, kehadiran kalian hari ini. Masing-masing dengan nama kalau ada cantumkan tangan, ya. Ya Pak. Nik Wiyari. Adik Pak. Nada Zakarias. Adik Pak. Sing Wiyari. Adik Pak. Tasya Tiara. Adik Pak. Baik anak-anak sekalian, masing-masing sudah ada pada tempat duduk yang sebenarnya kan? Ya Pak. Itu berarti kalian tentu merasa nyaman untuk menerima pelajaran di saat ini kan? Ya Pak. Baik. Siapa masih ingat pelajaran minggu kemarin? Ya? Bertumbuh dan semakin beriman. Baik sekali. Ada yang masih ingat materi kemarin? Ya, bertumbuh dan semakin beriman itu ada pada diri kita sendiri ya. Misalnya ada perubahan-perubahan dalam diri kita. Ya. Nah, di hari ini kita akan memulai nanti dengan pelajaran yang baru, yaitu bertumbuh menjadi dewasa yang benar. Ya, bertumbuh menjadi dewasa yang benar. Nah, ada kompetensi inti yang harus dicapai dalam proses pembelajaran di saat ini. Yang pertama, kompetensi yang pertama adalah menghayati dan mengamalkan ajaran agama dan ilmunya.
kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleransi, damai, santun, berkontribusi, dan berkontribusi sebagai bagian dari usaha dan berbagi efektif dalam menangani masalah serta menempatkan diri sebagai jalan bangsa dalam pergaulan dunia. Ya. Nah, dari kompetensi inti itu dijabarkan lagi menjadi beberapa indikator. Ya, dijabarkan menjadi beberapa indikator, yaitu indikator pertama, mensyukuri karunia Allah bagi diri yang terus bertumbuh menjadi dewasa. Indikator yang kedua adalah mengembangkan masyarakat yang terus bertumbuh menjadi dewasa. Baik, dari kompetensi inti dan indikator yang telah disampaikan, maka tujuan pembelajaran dalam proses belajar di hari ini diharapkan Anda harus menguasai tentang mensyukuri karunia Allah bagi dirinya yang terus bertumbuh menjadi dewasa. Tujuan yang kedua adalah mengembangkan perilaku sebagai pribadi yang terus bertumbuh menjadi dewasa. Nah, anak-anak sekalian, Bapak Guru akan membagikan kalian kelompok untuk setelah ini kita ada dalam proses belajar. Ada 5 kelompok, kita bagi dalam 5 kelompok saja. Kelompok 1, kelompok 2. Kasih pizza. Bisa. Harus gitu ya. Sekali atau waktu Ketercapaian kompetensi nantinya ada evaluasi. Ya, nantinya ada evaluasi. Jadi kalian harus berusaha untuk memperoleh nilai 60. Ya, memperoleh nilai 60. Nah, kalau kalian sudah mencapai 60, itu kriteria minimal ya, pungkasan atau disingkat KKM. Materi hari ini. Tidak mencapai nilai atau standar yang ditentukan lewat KKM tadi, maka harus ada remedial. Ya. Nah, yang mencapai 60, nilai mencapai 60 atau lebih dari 60 bukan berarti bahwa Anda tidak belajar atau berhenti belajar, tetapi ada pengayaan. Ya, ada pengayaan yang dilakukan sehingga Anda lebih memperkaya pengetahuan Anda tentang materi proses bertumbuh menjadi dewasa. Bisa Pak? Karena itu penilaian yang Bapak Guru lakukan ada 3 bentuk penilaian. Ya, penilaian sikap. Penilaian sikap itu terdiri dari sikap spiritual dan sikap sosial. Nantinya ada jurnal yang nanti diisi. Nanti Bapak Guru isi jurnal. Jadi dalam proses belajar ini sudah ada penilaian. Lalu yang kedua, pengetahuan. Ya, penilaian pengetahuan yang tadi Bapak Guru bilang. Ya, nanti pengetahuan itu yang mengukur Anda mencapai KKM atau tidak. Jadi setelah semuanya selesai, kita akan ada dalam tes, ya, atau evaluasi. Dan penilaian terakhir, penilaian ketiga adalah penilaian keterampilan. Keterampilan ini nantinya, ini yang saat Anda diskusi, apakah ada IPA, ya, pada kelompok. Lalu kemudian nanti pada akhir pembelajaran, Bapak akan memberikan tugas. Nah, tugas ini nantinya Anda kerjakan di rumah secara berkelompok, lalu kemudian dikumpulkan, lalu menilai. Oke. Kita perhatian dulu. Seiring bertambahnya waktu, kita akan bertumbuh menjadi dewasa. Ya. Secara fisik, perubahan itu jelas terjadi. Ya. Perubahan jelas terjadi dalam secara fisik, jasmani. Ya. Namun pertumbuhan yang sesungguhnya haruslah terjadi di dalam kita. Nah, materi ini menjadi bagian yang penting untuk dipelajari, ya. Kalian dalam masa-masa pertumbuhan, pertumbuhan fisik, pertumbuhan emosi, pertumbuhan intelektual, berpikir, dan pertumbuhan moral. Nah, oleh karena itu materi ini sangat penting untuk kalian pelajari. Nah, proses pertumbuhan menjadi
manusia dewasa, ya, baik secara fisik, ya, intelektual, sosial, moral, dan spiritual. Oleh karena kedewasaan merupakan suatu proses dan usia tidaklah menjadi tolak ukur, ya, bagi kedewasaan seseorang. Maka perlu bagi kita untuk mengambil keputusan dan bersedia menjalani proses menjadi dewasa. Usia itu tidak menjadi ukuran. Bagaimana seseorang dia dewasa ini dari kebahagiaan, ya. Nah, ada ajaran-ajaran sesat atau aliran-aliran sesat yang mempengaruhi pertumbuhan kedewasaan. Ya. Ajaran-ajaran sesat ini banyak. Ya, selain ajaran sesat yang datang berdasarkan agama atau berdasarkan agama, ada juga ajaran-ajaran yang sering kita dengar atau sering kita rasakan dalam kehidupan keseharian kita. Pasti kalian merasakan itu ada ajaran-ajaran atau aliran-aliran yang tidak benar yang sering mengajak Anda atau mempengaruhi Anda dalam kehidupan hari-hari Anda. Ya? Nah, ajaran sesat atau disebut aliran sesat, ya, menurut Oxford Dictionary itu merupakan pandangan atau doktrin teologis atau keagamaan yang dianggap berlawanan atau bertentangan dengan keyakinan atau sistem keagamaan manapun yang dianggap ortodoks. Ya, jadi aliran sesat atau ajaran sesat itu adalah ajaran-ajaran yang bertentangan, ya, yang tidak sesuai dengan ajaran yang sebenarnya. Ya. Ajaran-ajaran sesat itu adalah ajaran yang bertentangan dengan ajaran yang sebenarnya. Kalau kita lihat dalam agama, ya, ada ajaran-ajaran, ya, yang memutarbalikan fakta-fakta firman Tuhan. Ya, itu ajaran-ajaran sesat. Dalam kehidupan sehari-hari kita di lingkungan juga kita menemukan, ya, ajaran-ajaran yang seperti ini. Ini ajaran-ajaran yang tidak benar, ajaran-ajaran yang bertentangan dengan sesuatu yang benar. Sepaham? Baik. Nah, bagaimana kedewasaan menurut Alkitab itu sendiri? Ya. Nah, menjadi orang Kristen yang dewasa, harus bertumbuh, ya, tidak hanya di dalam pola pikir saja, tetapi secara hati. Nah, berikut hal-hal yang perlu kamu lakukan dalam menjadi seorang Kristen yang dewasa. Pertama, selalu belajar. Nah, di dalam pertama Petrus pasal 2 ayat 2 dikatakan bahwa dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Pertama Petrus pasal 2 ayat 2 mengatakan demikian. Nah, belajar dari seorang bayi, ya, seorang bayi itu dia ingin mau belajar terus, ya, dia mau belajar terus sampai dia tahu, sampai dia bisa. Nah, oleh karena itu bertumbuh secara rohani demikian, ya, harus kita berpola kepada pertama Petrus pasal 2 ayat 2, ya, tentang seorang bayi. Nah, yang kedua adalah bertumbuh ke arah Kristus. Ya. Untuk menjadi Kristen yang dewasa, kamu harus bertumbuh semakin mirip Kristus sesuai dengan kebenaran yang kamu terima. Ya, pertumbuhan senantiasa bukan supaya dilihat orang, ya, supaya diperhitungkan atau supaya menjadi pemimpin, ya, pertumbuhan, tapi bertumbuh karena kasih kepada Tuhan, ya, oleh kerinduan untuk semakin serupa dengan Kristus. Jadi bertumbuh ke arah Kristus itu bukan berarti supaya kita dipuji atau supaya kita ingin untuk mau menjadi pemimpin, tetapi bertumbuh ke arah Kristus bagaimana kita, ya, menjadi serupa dengan Kristus. Nah, serupa dengan Kristus berarti kita harus melakukan hal yang Kristus kehendaki, yang Yesus kehendaki. Bisa? Baik. Sekarang Bapak Guru akan membagikan kalian LKPD, lalu kita akan masuk dalam diskusi kelompok, ya.
keluar. Kelompok 3 mana? Kelompok 4. Anak-anak sekalian, sambil kalian belajar di kelompok untuk membahas pertanyaan atau permasalahan yang ada pada LKPD, Bapak Guru juga mengajak kalian membaca puisi dulu ya, membaca puisi yang merupakan karya dari Rudyard Kipling ya. Tidak ada pada LKPD, tinggal kalian membaca. Lalu ada video yang nantinya Bapak tayangkan ya. Ada video yang nanti Bapak tayangkan, dan dari video ini bisa mengantarkan Anda membuka pola pikir Anda untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada LKPD. Yang terbuka, gerombolan lalat nampak terbang berpesta di atas tong sampah tersebut. Suatu ketika di depan sebuah rumah terdapat sebuah tong sampah yang terbuka. Gerombolan lalat nampak terbang berpesta di atas tong sampah tersebut. Ada seekor lalat yang melihat pintu rumah terbuka lebar. Si lalat itu langsung menuju sebuah meja makan yang penuh dengan makanan lezat. Saya bosan dengan sampah-sampah itu, kata si lalat. Ini saatnya menikmati makanan segar, katanya. Setelah kenyang, si lalat bergegas ingin keluar dan terbang menuju pintu kaca saat dia masuk tadi. Namun, ternyata pintu kaca itu telah tertutup rapat. Si lalat hinggap sesaat di pintu kaca itu, memandangi kawan-kawannya yang melambaikan tangannya seolah meminta agar dia bergabung kembali dengan mereka. Si lalat pun terbang di sekitar kaca, sesekali melompat dan menerjang kaca itu. Dengan tak pernah menyerah, si lalat mencoba keluar dari pintu kaca. Lalat itu merayap mengelilingi kaca dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan, bolak-balik. Demikian terus dan terus berulang-ulang, hingga akhirnya nampak lalat itu terkulai lemas terkapar di lantai. Tak jauh dari tempat itu nampak serombongan semut merah yang sedang mencari makan. Dan ketika menjumpai lalat yang tak berdaya itu, serentak mereka mengerumuni dan beramai-ramai menggigit tubuh lalat itu hingga mati. Kawanan semut itu pun mengangkat bangkai lalat yang malang itu menuju sarang mereka. Dalam perjalanan, seekor semut kecil bertanya kepada rekannya yang lebih tua, "Ada apa dengan lalat ini, Pak? Mengapa dia sekarang?" Semut yang lebih tua menjawab, "Oh, itu sering terjadi. Ada saja lalat yang mati sia-sia seperti ini. Sebenarnya mereka ini telah berusaha. Dia sungguh-sungguh telah berjuang keras berusaha keluar dari pintu kaca. Namun ketika tak menemukan jalan keluar, dia frustasi dan kelelahan hingga akhirnya jatuh sekarat dan menjadi menularkan alam kita." Semut kecil itu mangguk-mangguk, namun masih penasaran dan bertanya lagi, "Aku masih tidak mengerti. Bukannya lalat itu sudah berusaha keras? Kenapa tidak berhasil?" Masih sambil berjalan dan memanggul bangkai lalat, semut tua itu menjawab, "Lalat itu adalah seorang yang tak kenal menyerah dan telah mencoba berulang kali. Hanya saja dia melakukannya dengan cara-cara yang sama." Semut tua itu memerintahkan rekan-rekannya untuk berhenti sejenak, seraya melanjutkan perkataannya, namun kali ini dengan mimik dan nada yang lebih serius. "Hai anak muda, ingatlah jika kamu melakukan sesuatu dengan cara yang sama, tetapi mengharap hasil yang berbeda, maka nasib kamu akan seperti lalat ini. Para pemenang tidak akan melakukan hal-hal yang berbeda, tetapi mereka hanya melakukannya dengan cara yang berbeda. Lihatlah anak muda, di atas pintu kaca itu terdapat lubang ventilasi udara. Jika anak itu konsentrasi dan membuka pikirannya, maka ia akan berhasil keluar." Dari cerita tersebut, kita dapat melakukan evaluasi pada diri sendiri. Apa yang menyebabkan kegagalan atau faktor hidup Anda berjalan di tempat atau tanpa kemajuan. Kenalilah sumber-sumbernya. Semakin
Anda mampu merinci faktor kegagalan, maka semakin tajam Anda mencari solusinya, yang pastinya dengan cara yang berbeda. Pada waktu John F. Kennedy kalah dalam suatu pemilihan untuk merebutkan kursi calon wakil presiden Amerika pada tahun 1956. Dalam kegagalan tersebut, dia tidak putus asa dan tidak berhenti, tetapi sebaliknya ia berkata, sekarang kita sudah mengetahui kesalahan yang kita perbuat dan mengetahui apa yang harus kita perbuat untuk menang pada pemilihan yang akan datang. Kita akan melaksanakan pekerjaan yang besar itu lagi. Dan akhirnya, pada pemilihan tahun 1960, Kennedy memenangkan. Bukan lagi wakil presiden yang ia menangkan, melainkan ia memenangkan sebagai presiden termuda Amerika Serikat. Nah sobat, semoga kisah dari Walat dan Semut tadi dapat menginspirasi sobat semua. Ikuti terus video dari Celah Terang, inspirasi dahsyat rahasia bola pikirmu. Dari video interaktif tadi membuka kalian punya pikiran untuk bagaimana memahami kedewasaan benar. Terus kemudian ada isi kanan ujian itu juga ada pelajari lalu kemudian jawab pertanyaan yang silakan. Masing-masing kelompok bekerja sama, ya. Waktu yang Bapak Guru berikan untuk Anda bekerja hanya 10 menit, ya. 10 menit masing-masing kelompok bekerja, itu sudah dalam kelompok. Setelah itu, masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil kesimpulan diskusi di kelompok masing-masing. Mulai bekerja dari sekarang. Nanti jawaban di dalam kolom ini ya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Siapa? Jawabannya kalau cincin ini Ya, ini saya bagian terakhir saja. oh ya. Ini adalah bahan kitab yang sudah ditulis dalam berbagai ya. Nah, itu diminta untuk Anda ya, simpulkan ya, menyimpulkan pasal ya, Efesus 1 ayat 1.
Gereja yang benar, yang salah, padahal semua gereja memiliki Kelompok yang sudah selesai yang duluan. Jadi kelompok 1 selesai itu kelompok 3. Selesai kelompok 3, kelompok 2 baru terakhir kelompok 4. Siap, Pak. Siap. Ketua dan sekretaris. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja kami kepada ketua. Soal yang pertama, bagaimana membangun kedewasaan dalam hidup sehari-hari? Jawaban kami, membangun kedewasaan dalam hidup sehari-hari, yaitu selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup, suka menolong sesama, rajin sekolah, dengar-dengaran terhadap orang tua dan guru, serta menjalankan perintah Tuhan. Simpulkan Efesus 4 ayat 11 sampai 15 dan Kolose 1 ayat 7 sampai 12. Bagaimana menghadapi ajaran sesat? Jawaban kami, kesimpulan dari pembacaan ayat Alkitab Efesus 4 ayat 11 sampai 15 dan Kolose 1 ayat 7 sampai 12, yaitu kita harus memiliki pola pikir yang dewasa dan kita harus selalu mendekatkan diri kita kepada Yesus Kristus agar kita bisa terhindar dari ajaran-ajaran sesat dan aliran-aliran sesat. Berikut kelompok 3. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Sekarang kami akan mempresentasikan hasil kami. Baik, Bapak Guru dan teman-teman, di sini kami mendapat soal itu yang pertama, bagaimana membangun kedewasaan dalam hidup sehari-hari. Membangun kedewasaan dalam hidup sehari-hari, misalnya selalu berpikir hal-hal yang positif. Yang kedua, yaitu melakukan hal-hal yang benar serta dapat menjadi contoh bagi orang lain. Salah satu contohnya yaitu kita mengajak teman kita untuk rajin untuk beribadah. Contohnya seperti sekolah minggu, membaca kitab dan lain sebagainya. Yang kedua, analisislah berbagai ajaran sesat yang berkembang sekarang ini. Yang berkembang adalah banyak gereja yang mengklaim bahwa gereja yang benar dan gereja yang salah. Padahal semua gereja memiliki tujuan yang sama, yaitu percaya kepada Yesus Kristus. Selain ajaran sesat yang berhubungan dengan keyakinan, dapat kita pula pada keinginan-keinginan manusia yang ingin mencapai sesuatu dengan jalan pintas. Contohnya, kalau kepala sakit, kita ingin sembuh, harus memanggil tukang sembuh. Atau contohnya, kita terkuyur sedikit, kita bukannya langsung ke rumah sakit, namun kita ke tukang urut. Ini adalah salah satu contoh yang merugikan, meragukan kuasa Yesus Kristus. Yang ketiga, simpulkan Efesus 4 ayat 11 sampai 15 dan Kolose 1 ayat 7 sampai 12. Bagaimana menghadapi ajaran sesat? Di sini kita simpulkan bahwa kita semua telah sampai pada suatu kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa ambing pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam keyakinan mereka yang menjatuhkan, sehingga kehidupan kita layak di hadapan Tuhan serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kita bisa dapat memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Demikianlah hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Silakan kembali ke tempat dan kelompok 2. Silakan. Bagaimana membangun kedewasaan dalam kehidupan sehari-hari?
jawaban kami yaitu selalu bersyukur kepada Tuhan, rajin berdoa, rajin beribadah, membaca firman, memuji firman Tuhan. Selain itu menunjukkan sikap yang baik, berkata yang sopan, dan selalu menjadi teladan bagi orang lain. Oke, yang kedua, analisalah berbagai ajaran sesat yang berkembang sekarang ini. Ya, yang kedua ini kami ambil ajaran sesat atau aliran yang tidak benar bertentangan dengan keyakinan agama kita. Contohnya yang pertama, percaya pada ilmu gelap. Yang kedua, kesembuhan, keselamatan dapat dari sisi orang harus melakukan ritual di kuburan. Selain itu, ajaran sesat yang misalnya kita ajar untuk mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan orang tersebut, semua bertentangan dengan ajaran kita. Oke, habis yang ketiga, kesimpulan Efesus 4 ayat 11 sampai 11 dan Kolose 1 ayat 7 sampai 12. Bagaimana menghadapi ajaran sesat? Yang kami ambil dari ini adalah kita harus berpegang teguh dalam persekutuan dan kebenarannya agar kita tidak lagi dikembang-kembangkan oleh rupa-rupa angin ajaran sesat. Oke, demikian hasil diskusi kami dengan ketua dengar. Terimalah salam persaudaraan kita Kaluedo. Ya, kelompok yang terakhir, kelompok 4. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Nomor 1, bagaimana membangun kedewasaan dalam hidup sehari-hari? Jawabannya itu membangun kedewasaan dalam hidup sehari-hari, yaitu bertanggung jawab, bekerja keras, rajin belajar, mampu menyelesaikan masalah sendiri tanpa bergantung kepada orang lain. 2 itu analisislah berbagai ajaran sesat yang berkembang sekarang ini. Jawabannya, ada banyak ajaran sesat yang saat ini berkembang di sekitar kita, misalnya informasi-informasi atau berita hoax yang menikmati sesuatu yang menurut atau itu ingin memujukkan dari orang-orang lain yang ingin supaya kita membeli barang seperti kita membeli mobil, HP dan rumah mewah, padahal kita tidak melihat kondisi keuangan dan orang tersebut seperti apa. Yang kedua itu simpulkan Efesus 4 ayat 11 sampai 15 dan Kolose 1 ayat 7 sampai 12 bagaimana menghadapi ajaran sesat. Itu kita harus tetap bersyukur, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, bertumbuh dalam segala hal karena kita punya Yesus itu Kristus yang adalah kepala Tuhan. Dan mengucap syukur dan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk dapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Orang yang telah dewasa berarti orang yang telah mengalami pertumbuhan atau perubahan dalam segala aspek. Ya. Orang yang telah dewasa berarti seseorang yang telah mengalami pertumbuhan atau perubahan dalam segala aspek kehidupan. Baik aspek emosi, aspek fisik atau jasmani, aspek intelektual atau berpikir, aspek rohani atau spiritual, ya, aspek moral, aspek emosi, ya. Nah, aspek-aspek ini ya telah kita miliki sebagai seorang yang telah dewasa. Nah, hal yang harus dilakukan seseorang yang telah dikatakan dewasa adalah selalu berpikir positif. Baik, itu adalah kesimpulan dari diskusi kita di hari ini.
Kemudian materi tentang proses menjadi dewasa, ya, materi tentang proses menjadi dewasa. Bisa juga Anda tulis dalam bahasa Inggris, ada 2 kata ya yang digunakan dalam dewasa, adult dan matur. Ya. Adult itu menunjuk pada usia seseorang, sementara matur menunjuk pada kematangan pribadi dan jiwa seseorang. Nah, orang yang matang pribadi dan jiwanya mestinya tahu apa yang baik dan yang buruk, apa yang benar dan salah. Menjadi orang yang mandiri, mampu mengambil keputusan sendiri. Nah, seperti yang tadi video itu, ya kan? Ya. Lalat yang satu dia mau mencari kesenangan sendiri, ya. Sehingga dia pergi mencari makanan yang enak-enak, padahal dia tidak tahu di sana nanti dia mendapat musibah, ya. Karena dia tidak berpikir apa akibat yang nantinya dia temui di sana. Betul? Seperti yang tadi lalat yang ada dalam video inspiratif itu. Ya, seperti menghasilkan buah-buah yang baik. Mau mengerjakan sesuatu itu apa dulu? Berdoa. Semua sudah? Sudah, Pak. Baik. Ya, jadi anak-anak, guru berharap bahwa dengan materi yang baru saja kalian dapat, kalian terima hari ini, kalian bisa menunjukkan kepribadian kalian sebagai orang yang telah dewasa. Dewasa, baik di rumah, di masyarakat dan di sekolah. Ya, menunjukkan bahwa kalian sementara mengalami perubahan, kalian sementara mengalami pertumbuhan dalam kedewasaan sendiri. Jadi cara berpikir, cara bersikap yang baik, cara berpikir yang positif untuk menunjukkan kedewasaan. Itu dua hal dan ada tugas yang harus kalian kerjakan secara kelompok, ya. Ya, Anda perhatikan tugas, ya. Buatlah kesimpulan tentang hal-hal yang harus dilakukan untuk menjadi kedewasaan yang benar. Ya. Tugas yang Anda buat di rumah secara berkelompok ya adalah buatlah kesimpulan tentang hal-hal yang harus dilakukan untuk menjadi kedewasaan yang benar. Dan tugas ini akan ditentukan pada pertemuan. Siap, Pak. Ya? Bisa? Bisa, Pak. Baik. Di sini nanti minggu yang akan datang baru kita akan lanjut dengan materi, sekaligus kita akan menagih tugas yang Anda kerjakan dalam kelompok. Nah, silakan semuanya berdiri, ya, semua berdiri. Sebelum minta satu orang maju ke depan untuk berdoa. Semoga pembelajaran hari ini bisa kami mengingatnya dan bisa kami melakukan aspek-aspek kedewasaan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapak, sekarang kami akan keluar bermain, kami bermohon Bapak biarlah Engkau jalan lindungi kami agar kami tidak dari hal-hal yang kami takutkan, cemaskan dan tidak terjadi. Ini doa harap kami Bapak, kami kepadamu kami datang dan berdoa. Terima kasih. Amin.
Selamat siang, shalom. Shalom.